Hai, jumpa lagi bersama saya dari Istana Sains. Kali ini saya ingin menunjukkan suatu praktek menurunkan TDS air tanpa menggunakan resin anion Purolite A500, tetapi menggunakan resin yang lain yang saya mix dari beberapa resin anion. Tapi menggunakan kationnya tetap seperti yang lama, yaitu lewatit. Nah, sekaligus saya ingin menunjukkan secara terperinci bagaimana proses pengambilan padatan terlarut di air itu dengan menggunakan resin. Silakan simak videonya sampai selesai sehingga teman-teman bisa dapat memahaminya. Teman-teman semua, ini 2 gelas berisi air demineral, air TDS rendah. Ya, ini akan saya beri mineral magnesium sehingga dia akan berisi padatan terlarut magnesium. TDS awal kita ukur dulu sebelum saya tetesi magnesium 0,8 ya, 8 ppm. Nah, teman-teman sebelah sini TDS-nya 6 ppm ya, memang nggak sama ini karena mungkin faktor dari wadahnya atau gelasnya. Oke, nggak apa-apa. Kemudian saya akan perlakukan air ini dengan menetesi mineral magnesium sehingga kedua air dalam gelas ini TDS-nya akan naik. Ya, saya akan membuktikan bahwa dengan resin nanti akan bisa ditarik lagi magnesiumnya. Oke, kita aduk dulu semuanya dengan secara merata. Kemudian coba kita ukur lagi setelah kita tetesi magnesium TDS-nya berapa. Nah, ini menjadi 570 ppm dari 8. Yang ini 527 ppm. Ya. Jadi TDS-nya naik cukup signifikan ya, 571 ya dan 527 ppm. Nah, kemudian gelas yang berisi air yang TDS-nya sudah naik ini akan nanti saya buktikan bahwa magnesium ini akan saya endapkan dengan tester caustic soda yang saya larutkan di air. Ini saya simpan dulu. Nah, sebelum itu salah satu gelas ini nanti saya akan ambil dengan resin ya. Nah, resin yang saya gunakan ini lewatit S108 yang hitam. Kemudian ada 2 jenis anion nanti akan saya buktikan. Kita saring dengan resin salah satu gelas ini supaya TDS-nya turun. Sedangkan gelas satunya itu dibiarkan saja mengandung mineral magnesium. Dengan menggunakan saringan teh yang saya lapisi tisu, kertas tisu, saya buat lapisan resin. Pertama kita masukkan dulu anion. Ini anion ada 2 macam. Ini ARX yang saya create ya. Jadi anion ARX ini beberapa anion yang saya padukan dan kation. Apakah anion ARX ini mampu mengimbangi anion Purolite A500 yang berwarna putih tadi? Oke teman-teman, kita masukkan saja anionnya ke dalam saringan teh secukupnya saja, beberapa sendok ya, gunanya untuk menurunkan TDS dari salah satu gelas ya. Kalau tadi TDS awalnya itu adalah 527 yang sebelah kiri dan 570 yang sebelah kanan.
Ya, nanti kita tambah dulu ini, kayaknya masih kurang. Oke. Kenapa anion dulu saya masukkan? Sebab nanti atasnya saya beri kation. Jadi nanti air dari atas tuh lewat kation dulu, baru turun ke bawah melewati anion. Seperti itu. Jangan dibalik ya. Nah, ini baru kationnya menggunakan lewatit S108 secukupnya supaya tidak tercampur. Ini maksudnya diberi penyekat tisu ya. Ya, kalau sudah cukup ya, segini aja kira-kira. Nanti salah satu air magnesium ini TDS 527 kita saring menggunakan resin ya, yang ini ya. Beberapa tuang nanti secara sirkulasi atau secara bolak-balik. Kemudian dikembalikan lagi, diresin lagi sampai beberapa kali. Nah teman-teman, gunanya resin ini adalah untuk menurunkan TDS. Kita tahu bahwa kandungan yang ada di dalam air tadi adalah magnesium, ya, ion magnesium. Nah sudah, sekarang ada dua jenis air, yang satu saya perlakukan dengan resin, yang satu saya biarkan. Ini yang tadi saya biarkan dengan TDS-nya 570. Yang sebelah kanan, yang sebelah kiri ini yang baru kena resin. Apakah dia turun setelah kena resin? Ternyata TDS-nya sekarang adalah 307 teman-teman. Jadi dari 527 beberapa kali kita filter menjadi 300. Ini masih tetap 570 ya. 570 yang kanan karena kita tidak perlakukan. Jadi turunnya cukup lumayan, 200 ppm. Itu kalau dituang-tuang lagi bisa sampai 0 ppm. Nah, inilah kekuatan resin Purolite A500 ya, yang dipadukan dengan kationnya lewatit. Jadi ini sudah turun TDS-nya, yang ini masih tinggi TDS-nya. Apakah ini masih ada kandungan magnesiumnya? Ya tentu ya, kita buktikan dengan menggunakan pengujinya, yaitu cairan ini larutan caustic soda. Kita berikan caustic soda, nanti akan tampak endapan berwarna putih ya, seperti gel. Kita tunggu saja beberapa saat ya, nanti akan tampak seperti kabut. Nah itulah magnesium hidroksidanya, pengendapan. Ini artinya untuk menunjukkan bahwa air tadi mengandung endapan magnesium. Jadi cukup keruh ya. Bandingkan dengan yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri kita kasih juga dengan caustic soda dengan larutan penguji. Kalau dia tidak berkabut, berarti magnesiumnya sudah
tipis ya, berkurang. Nah, sekarang bisa kita lihat ini. Sebelah kanan ini kelihatan sekali nih, kayak awan-awan ya di bagian bawah karena sudah mulai turun endapannya, jadi mulai kelihatan itu ya. Yang ini hampir tidak kelihatan ya. Jadi memang yang sebelah kiri itu padatan terlarutnya sudah diambil oleh resin, yang ini belum. Inilah kekuatan daripada resin penukar ion untuk mengambil magnesium di dalam air ya. Jadi kalau air banyak mengandung kapur atau magnesium, ini bisa dilakukan dengan menggunakan resin anion kation. Nah, di sini tidak ada kabutnya ya, kalaupun ada tipis karena tadi masih ada TDS ya sekitar 300. Kalau yang sebelah kanan tadi masih 570, jadi cukup lumayan beda TDS-nya, sehingga di sini kelihatan sekali endapan berwarna kapas itu ya, seperti kapas. Nah, pada percobaan ini saya ingin memperlihatkan kepada teman-teman bahwa paduan resin sebagaimana kita lihat mampu menyerap magnesium ini jadi bening ya, masih tetap bening. Ini ada kabutnya. Saya akan bandingkan nanti dengan anion ARX yang saya create dari beberapa anion untuk percobaan berikutnya, supaya bisa kita perlihatkan bahwa ARX pun bisa mampu menyerap padatan terlarut atau magnesium di dalam air secara cepat, hampir sama dengan purolite. Ini saya ulangi percobaan dengan air yang baru. Tentunya TDS-nya ini juga tidak jauh-jauh dengan yang pertama karena airnya ini sama saya pergunakan. Kita lihat TDS-nya 8 ppm. Yang sebelah kiri 9 ppm. Nah, teman-teman, TDS 8 dan 9 ini masing-masing nanti saya tetesi lagi dengan magnesium agar supaya kita tahu bahwa air di dalam sini ini kandungannya adalah magnesium dengan jumlah tetesan yang sama tentunya, supaya tidak menyimpang terlalu jauh perbedaannya antara gelas yang satu dengan yang satunya. Oke, nah ini sudah kira-kira sudah merata ini. TDS-nya kita ukur lagi setelah kita tes-tesi tadinya 9 ppm. Nah, berapakah sekarang teman-teman? ...385 ppm. Yang ini 321 ppm. Ya, tadi 500 yang pertama ya, karena tetesannya lebih banyak. Oke. Sekarang dari 385 atau 321 ini, salah satu gelas saya perlakukan dengan resin. Namun resin yang saya gunakan bukan lagi purolite, tapi ini ARX. Resin anion resin exchanger atau anion resin exchange. Nah, ini digunakannya untuk menyerap anion ya. Nah, ini dia. Sekarang kita tuangkan dulu ke saringan teh. Nah, seperti yang tadi teman-teman, tadi menggunakan purolite A500, sekarang menggunakan ARX. Saya mau perlihatkan ke teman-teman
bahwa ARX ini juga mampu menurunkan TDS begitu cepat, ya, sehingga kita dapat menghemat. Karena anion terlalu mahal, kita bisa pilihan kedua ini, ARX. Kemudian kationnya kita pergunakan yang sama lewat lead S108. Kita berikan penyekat dulu di sini. Nah, ini tidak boleh terbalik ya, karena kation harus kena dulu air, dia ambil dulu magnesium, kemudian nanti sisa asamnya itulah nanti yang akan dikerjakan oleh anion ya. Jadi tetaplah yang bekerja dahulu itu kationnya mengambil magnesium, nanti sisa asamnya itulah yang ditarik oleh anion sehingga air ini TDS-nya turun. Bagaimana kation saja tidak bisa ya, jadi tidak bisa seperti percobaan sebelumnya. Sekarang kita tuangkan gelas yang mana? Salah satu, pokoknya salah satu kita perlakukan dengan resin, yang satu kita biarkan TDS-nya tetap tinggi. Kita singkirkan dulu, inilah yang kita tuangkan. Beberapa kali, semakin banyak kalinya ya menuangkannya, semakin banyak turunnya TDS, begitu teman-teman ya. Jadi ini kalau dipompa ini disirkulasi ya, airnya diputar lagi, dikembalikan lagi, disaring lagi, dikembalikan lagi terus sampai akhirnya TDS-nya 0. Saya tidak ingin membuktikan sampai 0 ya, karena terlalu lama ini. Jadi cukup nanti TDS-nya turun seperti percobaan yang awal tadi. Nah, saya kira cukup ya. Saya kira cukup ini. Sudah turunkah TDS-nya? Memang tadi awalnya 321, yang sebelahnya 327 ya. Coba sekarang kita ukur yang sebelahnya ini tadi berapa ya? 300 berapa tadi ya? Lupa saya, 300. Ini yang sudah dilakukan dengan resin, kita ukur dulu. Nah, kita coba kita zoom. 103 ya, jadi dari 321 jadi 103 ya, jadi cukup banyak, 200 lebih ya turunnya. Seperti yang awal tadi juga 300 lebih turunnya ppm. Sekarang kita buktikan apakah betul. Itu kan secara ukur. Sekarang secara kasat mata ya, secara kasat mata kita buktikan yang sudah turun TDS-nya maupun yang belum diturunkan TDS-nya. Kalau yang belum, berarti dia akan ada endapan magnesium di sini berupa kabut putih ya. Kita aduk nanti supaya merata. Dua-duanya kita aduk, kita biarkan beberapa saat ya. Kita aduk juga. Kalau terjadi endapan putih, berarti dia akan, ini kita percepat aja nanti nunggunya, kita tambahin lagi coba. Kalau yang TDS-nya rendah, tentunya dia akan terlihat jernih, kabut-kabutnya hampir tidak ada. Kalau yang masih belum di resin, dia akan terlihat magnesiumnya mengendap. Nah, ini magnesiumnya. Ini memang, ini karena banyak tadi tetesan magnesiumnya, jadi ini lebih kelihatan.
Ya, itulah magnesium yang mengendap. Sedangkan gelas yang sebelah kiri itu tetap terlihat jernih, ya, karena TDS-nya sudah rendah. Sedangkan yang sebelah kanan belum diperlakukan resin. Nah, kesimpulannya adalah bahwa resin ARX ini memang betul-betul bisa menurunkan TDS, bisa mengambil sisa asam hasil kerja dari kation, ya. Jadi kerjasama antara ARX sebagai anion dan lewatit sebagai kation itu mampu menurunkan TDS air yang cukup bisa mengimbangi kerja daripada pasangan purolite dan lewatit, ya, sebagai anion dan kationnya. Inilah yang bisa dijadikan alternatif kita untuk pengolahan air penurunan TDS, ya, yang kita gunakan sehari-hari. Namun perlu juga kita coba atau uji coba seberapa lama dia mampu untuk menyimpan atau anion maupun kation di dalam resin. Itu perlu kita buktikan apakah bisa lama jenuhnya atau lebih sebentar jenuhnya, ya, dibandingkan dengan tipe Purolite A500. Ini menggambarkan magnesium hidroksida, ya, magnesium yang tadinya tidak terlihat begitu saya teteskan atau kita masukkan cairan soda api atau caustic soda, terjadi endapan magnesium hidroksida, ya, dari magnesium